Hai guys, balik lagi sama aku Andin di cerita Venus. Kali ini aku bakal bawain informasi ke kalian mengenai sebuah urban legend yang paling tersohor di Surabaya, yaitu Rumah Hantu Darmo, yang mana banyak banget nih kisah mistis yang berasal dari perumahan elit yang berada di Surabaya bagian barat, dan tepatnya di Jalan Raya Puncak Permai. Dari berbagai sumber itu mengatakan bahwa nggak cuma rumah hantu Darmo ini aja yang angker, melainkan hampir semua rumah yang berada di kawasan elit tersebut merupakan tempat yang angker, dikarenakan perumahan tersebut itu merupakan tempat pembuangan makhluk halus di penjuru kota tersebut. Dan menurut legenda, kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di perumahan tersebut itu berawal pada tahun 1980-an, di mana ada satu keluarga terbunuh. Suami, istri, dan ketiga orang anaknya itu terbunuh di dalam satu rumah. Dan bahkan garis polisinya pun itu sempat terpasang cukup lama di rumah tersebut. Namun, dari beberapa informasi bahwa sebetulnya keluarga tersebut terbunuh bukan karena dari manusia, melainkan adanya suatu perjanjian atau bisa dikatakan pesugihan dengan jin. Dan itulah yang dipercayai oleh masyarakat di sana. Terbunuhnya karena adanya perjanjian, bukan dari manusia sendiri. Sejak kejadian tersebut, rumor mengenai hantu berkembang cukup pesat di kawasan tersebut, yang mana banyak orang yang mengatakan bahwa sering terdengar suara tangisan di malam hari dari dalam rumah, dan bahkan sering melihat sesosok penampakan wanita yang kerap mengganggu para pengguna jalan. Dan terakhir adalah tumbuhnya pohon besar di depan rumah yang sulit ditebang, sehingga hal tersebut membuat pihak dari perumahan atau pemilik rumah sebelumnya itu mengalami kesulitan untuk menjual rumah, dan akhirnya ditinggalkan kosong begitu saja. Dan ada pula nih kisah dari seorang pengendara motor yang menceritakan kejadian nyata yang dia alami pada saat dia melintasi jalan di depan rumah tersebut. Dia nggak sengaja ngelihat ke arah tiang kanan lantai 2 rumah tersebut. Dia mengatakan bahwa dia melihat sesosok perempuan yang berwujud kuntilanak dengan mata merah. Dan dia menegaskan bahwa mimik dari sesosok perempuan itu mengatakan bahwa dia tuh kesal, marah, tidak nyaman. Dan itu benar-benar membuat dia amat sangat ketakutan. Dan segeralah dia pergi dari depan rumah tersebut. Dan bahkan dia juga mengatakan bahwa mimik yang diperlihatkan oleh sesosok wanita tersebut itu benar-benar masih menghiasi pikirannya, benar-benar membuat takut orang tersebut. Dan ada pula nih cerita dari seorang pemuda yang mencoba uji nyali di dalam rumah tersebut. Sudah tahu rumahnya angker, masih aja ya dicoba-coba. Dan di sanalah dia bersama dengan saudaranya itu mencoba merekam semua tempat yang berada di rumah tersebut. Dan tiba-tiba saudaranya ini itu kerasukan dan mengatakan hal-hal yang kurang jelas. Dan tiba-tiba muncullah nih sosok kakek-kakek di depan mereka. Kaget, panik, dan berbagai macam hal dia rasakan pada saat itu. Dan tiba-tiba pula kakek-kakek tersebut hilang bersamaan dengan kembali tersadarnya saudaranya tersebut. Jadi banyak yang mengatakan, itu benar gak ya ada kakek-kakek? Dan mereka mengatakan bahwa itu merupakan bukti nyata yang dia peroleh, karena kakek tersebut sosoknya itu terekam di dalam kamera mereka. Dan ada pula nih cerita dari orang terdekatku yang mana dia juga punya pengalaman menginap di perumahan elit tersebut. Pada saat itu dia bersama rombongannya menginap di salah satu rumah di perumahan tersebut, dan mengatakan bahwa pada satu hari, pada siang hari ya, itu mereka pergi keluar, tapi ada satu orang yang memang sengaja tinggal di dalam rumah tersebut. Anehnya ketika rombongan ini kembali ke rumah, mereka kaget, mereka pamit. Oh, kok di luar? Kenapa nggak nunggu di dalam? Dan pemuda yang menunggu tersebut itu mukanya pucat, panik. Dia mengatakan, aku nggak mau masuk sendirian. Kalau bisa kita pindah aja, nggak usah di rumah ini. Dan kalau dipikir-pikir,
awalnya memang gak mau cerita, mungkin karena takut teman-teman yang lain tahu kejadian-kejadiannya. Namun setelah beberapa hari akhirnya dia menceritakan kejadian pada saat itu, yang mana dia merasa ketika dia menunggu di kamarnya dia, tapi semua keran yang ada di dalam rumah tersebut itu menyala. Dan bahkan tiba-tiba ada yang mengetok pintu belakang rumah. Yang mana pintu belakang rumah itu tuh bener-bener gak ada jalan pintas lain. Jadi harus melewati depan rumah dulu baru bisa ke belakang. Dan tiba-tiba dia mengetok pintu dari belakang. Sedangkan pada saat itu dia tahu kalau di dalam rumah tersebut dia itu benar-benar sendirian. Dan hal itulah yang membuat dia benar-benar langsung keluar dari rumah, menunggu teman-teman yang lain untuk menunggu di depan rumah saja. Dan mungkin banyak juga nih kalian yang punya cerita mistis mengenai salah satu rumah di perumahan elit tersebut. Tapi aku juga saranin ke kalian kalau misalnya kalian sudah tahu nih rumahnya ini angker, aku saranin gak usah coba-coba untuk uji nyali ataupun nantangin, karena kalian juga harus paham kita ada di dunia kita, tapi di sisi kita juga ada dunia lain. Jadi kita harus saling menghargai sesama pemilik dunia lain. Jangan terlalu egois, jangan sok mengumbar aku kan lebih berkuasa. Kita nggak bisa kayak gitu, karena mereka juga pasti akan mendengar atau mereka juga akan tersinggung. Oh, ini nantangin. Jadi sebisa mungkin kita jalanlah di jalan kita masing-masing. Dan jangan sekali-sekali kalian mengusik mereka, karena setahu aku mereka itu nggak bakal ngusik kita kalau bukan kita duluan yang mengusik mereka. So itulah cerita dari aku, Andin. Semoga kalian suka dengan video aku. Aku Andin, di belakang kamera ada Oli. Kita berdua pamit, so don't forget to like, share, and subscribe this video. Bye bye.